Go Navy Highlight, pekan kelima Desember 2020, merangkum berita-berita kegiatan dan informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut. Selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 27 Desember 2020, dalam rangka program ketahanan pangan, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 14 Sorong, Brigjen TNI Marinir Markos memimpin pelaksanaan panen raya budidaya ikan lele di Jalan Handayani, kilometer 10 Kota Sorong, Papua Barat. Program ini dilaksanakan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat serta sesuai dengan arahan Kasal untuk ikut mempelopori usaha-usaha dalam mengatasi kesulitan rakyat dengan melaksanakan ketahanan pangan yang memaksimalkan lahan. Dari Sorong, Go Navy Highlight bergeser ke Jakarta. Senin 28 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Laut menerima kunjungan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara Laksamana Muda TNI Ivan Yulivan beserta jajaran pejabat STIN di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut membahas tentang intelijen maritim yang merupakan upaya kegiatan dan tindakan guna memperoleh keterangan tentang aspek strategis di bidang kemaritiman dalam rangka menunjang dan mengembangkan kemampuan komunitas intelijen TNI Angkatan Laut baik tingkat perwira maupun bintara. Masih di hari Senin 28 Desember 2020, dalam rangka operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia, Komando Lintas Laut Militer atau Kolinlamil mengerahkan KRI Teluk Lampung 540 untuk embarkasi personil dan material Batalion Arhanud 16 Sula Buana Cakti di Dermaga Hatta Selatan, Makassar. Komandan KRI Teluk Lampung 540 Letkol Laut Edi Herdiana mengatakan kapal perangnya akan melaksanakan pelayaran selama 2 hari menuju Tarakan, Kalimantan Utara, dan selama menjalankan operasi dukungan angkutan laut militer akan tetap menjaga profesionalisme prajurit Matra Laut sesuai perintah harian Kasal untuk selalu menjaga kualitas sumber daya diri yang unggul, profesional, dan tangguh dalam menghadapi segala ancaman. Selasa 29 Desember 2020, aksi sosial kembali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, Lanal Bandung memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat di Balai Desa Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dan Lanal Bandung Kolonel Laut Batos Leksono mengatakan, kegiatan bakti sosial ini adalah wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, khususnya warga Desa Citepus, sesuai perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, agar selalu menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Selasa 29 Desember 2020, dalam rangka program ketahanan pangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, Komando Armada 1 menggelar panen raya udang Faname di lokasi tambak udang Marunda, Jakarta Utara. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Kapok Sahli Pangko Armada 1, Laksamana Pertama TNI Catur Sudarsono, Pangko Armada 1 mengungkapkan bahwa program ini harus terus dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan instansi terkait di daerah, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan masyarakat di wilayah kerja Koarmada 1. Selasa 29 Desember 2020, KRI Sultan Hasanuddin 366 dari jajaran Satkor Koarmada 2 yang tergabung dalam Satgas Unifil dengan Komandan Letkol Laut Lutfi melaksanakan kegiatan latihan bersama dengan kapal Yunani yakni HS Hydra F452 di Area of Maritime Operation Laut Mediterania, Lebanon, dengan materi latihan mailback transfer serial MISEC 805 yang merupakan latihan pengiriman barang dan dilakukan secara bergantian. Kegiatan latihan ini merupakan implementasi dari perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan. Rabu 30 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono menerima audiensi Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi
beserta jajarannya di Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak. Rabu 30 Desember 2020, Markas Besar Angkatan Laut mengadakan kegiatan doa bersama secara serentak yang dimulai di Auditorium Denma Mabesal yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Doa bersama juga digelar Dinas Penerangan Angkatan Laut yang dipimpin Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono dengan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar di tahun 2021 bangsa Indonesia akan bangkit dan menjadi kuat, serta tentunya TNI Angkatan Laut akan semakin jaya. Dalam rangka menyongsong pergantian tahun, dan Buskamla Kormada 1 Laksamana Pertama TNI Yayan Sofian melaksanakan pengamatan udara secara langsung di Selat Malaka dan Selat Singapura menggunakan heli BO-105 guna memantau secara langsung situasi di lapangan dan memberi direktif kepada KRI yang sedang melaksanakan operasi. Jajaran Buskamla Kormada 1 telah melaksanakan beberapa operasi sepanjang tahun 2020 dan menyiagakan patroli di beberapa titik rawan guna menjaga keamanan perairan Indonesia di wilayah kerja Kormada 1 sesuai arahan Kasal untuk pelaksanaan operasi di lapangan, serta sinergitas dengan berbagai pihak guna terciptanya situasi keamanan laut yang terkendali. Rabu 30 Desember 2020, KRI Surik 645 di bawah Komando Armada 1 melaksanakan pengawalan dan pengamanan laut terhadap kapal MV Haijili dalam rangka pengantaran 4 orang WNI dan 1 jenazah WNI menuju Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan pengawalan tersebut, KRI Surik 645 didampingi kapal KN Kalimasada dan selama perjalanan melaksanakan pengawasan dan pengamanan sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan pemerintah Cina. Rabu 30 Desember 2020, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi Komandan Korps Marinir Majen TNI Marinir Suhartono bersama seluruh prajurit dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut menyongsong pergantian tahun dengan menyaksikan pagelaran wayang kulit secara virtual di Gedung Gada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Mustikane Wari dimainkan oleh Dalang Ki Hadi Harjito atau Dalang Greget Milenial. Disiarkan secara streaming dan disaksikan oleh setiap prajurit di tiap-tiap kesatuan. Wayang merupakan warisan budaya leluhur, syarat akan pembelajaran dan falsafah kehidupan. Hal ini sangat baik untuk dijadikan panutan bagi prajurit TNI Angkatan Laut khususnya Korps Marinir dalam pengabdian diri pada bangsa dan negara. Rabu 30 Desember 2020, TNI Angkatan Laut telah mengevakuasi barang yang diduga drone laut dari Kabupaten Selayar dengan menggunakan kapal Angkatan Laut atau KAL Mamuju 11664. Tiba di dermaga layang Mako Lantamal 6 Makassar, disambut dan ditinjau Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandari. Selanjutnya barang tersebut dibawa ke Surabaya untuk diteliti lebih lanjut oleh TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Terapang 648. Seperti yang telah diberitakan, awalnya barang yang diduga drone laut tersebut ditemukan oleh nelayan atas nama Sairudin di perairan Desa Majapahit sekitar 1 mil depan pintu masuk Pelabuhan Bonrate, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Di penghujung tahun 2020 telah terjadi bencana alam gempa bumi di wilayah Sumatera Barat, khususnya wilayah Lanal Nias. Gempa dengan kekuatan 5,1 skala Richter tidak mengakibatkan kerusakan di Mako Lantamal, Posal, dan Lanal Nias. Sementara itu masih di hari yang sama, namun tempat yang berbeda. Dilaporkan KRI Lemadang 632 menerima penyerahan KM Sehati Baru dari APMM KM Tugau di perairan Selat Malaka. KM Sehati Baru yang diawaki 5 orang sebelumnya ditahan pihak maritim Malaysia setelah dilakukan pengecekan kondisi kapal dan ABK, serta diberikan bantuan bahan makanan, selanjutnya dikawal untuk menuju perairan Belawan. Rabu 30 Desember 2020, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pom Lantamal 10 bersama Kepolisian Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam operasi Lilin Matoa 2020 berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan minuman beralkohol tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Di atas kapal KM Cantika Lestari 77 yang sedianya berlayar menuju Kabupaten Membramo, Papua, mengangkut sebanyak 189 botol minuman beralkohol. Kini diamankan sebagai barang bukti. Lantamal 10 akan terus bersinergi dengan pihak terkait guna menciptakan Kamtipmas yang aman, sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. TNI Angkatan Laut akan selalu menjalin sinergitas dengan berbagai pihak guna terciptanya situasi keamanan laut yang terkendali. Rabu 30 Desember 2020, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 4 Tanjung Pinang melangsungkan penanaman bibit sekaligus pemanenan tanaman sayuran di lahan binaan potensi maritim. Dan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat di wilayah Lantamal 4, serta sesuai kebijakan Kasal untuk melaksanakan program ketahanan pangan guna membantu meringankan kesulitan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan masa-masa yang akan datang. Rabu 30 Desember 2020, aksi sosial kembali dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, dan kali ini Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 membagikan sembako kepada warga binaan Yon Marhalan 1 di Kampung Pelangi, Nelayan Seberang Belawan. Dan Yon Marhalan 1, Letnan Kolonel Marinir Farik mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata dari kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat Belawan guna meringankan beban hidup mereka di masa pandemi COVID-19. Dan hal ini disambut baik oleh masyarakat sekitar, serta menjadi bukti terrealisasinya program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwa guna mendapatkan kepercayaan dari negara dan rakyat dengan karya nyata yang bermanfaat bagi institusi masyarakat, serta bangsa dan negara. Jumat 1 Januari 2021, menjelang memasuki Pangkalan Surabaya, prajurit dan taruna Satgas Operasi Bima Suci 2020 menggelar acara malam inaugurasi atau malam perpisahan antara prajurit di KRI Bima Suci dengan taruna tingkat 3 Angkatan ke-67, sekaligus menyongsong tahun baru 2021. Komandan Satgas OBS 20 Letkol Laut Waluyo menyampaikan rasa bangganya serta apresiasi kepada para taruna Satgas yang selama bertugas di KRI Bima Suci melaksanakan dengan sangat baik, penuh semangat, serta menjaga kekompakan. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pentas seni serta keakraban dan kembang api. Hal ini membuat suasana makin syahdu dan hangat. Masih di hari yang sama, Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI ING Sudiartawan menyambut kedatangan Satgas OBS 2020 yang telah mengarungi samudra selama 98 hari, melewati 10 kota besar di Indonesia. KRI Bima Suci dari unsur Satban Koarmada 2 bersama Satlak Kartika Jalakrida Taruna AL Angkatan 67 tiba di Pangkalan Surabaya. Kegiatan operasi Bima Suci 2020 ini merupakan wujud nyata dan tindak lanjut terhadap program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, khususnya dalam hal pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul.